Satu keluarga, putra satu, bapak ibu misalnya perwakilan teng surga. Muga-muga saged geret bapake neng surga. Nek bapake saged geret ibuke neng surga. Masyaallah. Hubbul Quran tilawatuhu. Berarti kadar cinta kita kepada Al-Quran baru setengah jam, baru 5 menit. Alhamdulillah lagi ya, 20 jam ya dipaksa. Nek ngomong paling pirang menit ini. Nek ngomong paling 5 menit ini. Karena di sistem di pondok akhirnya 20 jam. Masya Allah. Hubbul Quran tilawatuhu. Ini yang pertama. Tilawatuhu, membaca Al-Quran saja nampaknya berat. Berarti kita masih jauh mencintai Al-Quran. Tanda yang kedua, wal amalu bihi. Ya Ustaz, guru-guru mengamalkan. Wal amalu bihi itu artinya sebut mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kok yo ngamale ora maca ya. Mau membacanya berat, apalagi mengamalkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita membaca gampang, setelah itu wal amalu bihi, mengamalkan. Yang ketiga, wa tafhimu, memahaminya. Ya, wa tafahumihi atau wa tafhimu wa tafahumihi. Mengamalkan, setelah mengamalkan memahami. Agar apa? Mengamalkan betul-betul dari dalam hati karena paham. Seperti tadi dikatakan Aisyah, khuluquhun nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, kita juga semaksimal mungkin akhlak kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an? Langkahnya pertama adalah membaca. Setelah membaca, memahami. Sekarang itu Masya Allah banyak sekali Quran wakaf bertebaran di mana-mana. Dan itu mayoritas sekarang di dalamnya ada terjemahannya. Gitu. Ada terjemahannya. Sangat mudah sekali kita memahami Al-Quran mulai dari terjemahan. Kemudian nanti kalau sudah paham terjemahannya, kita mulai membuka buku tafsirannya. Karena tafsiran itu lebih luas. Tafsiran itu lebih luas daripada terjemah. Masya Allah. Kemudian disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huququl Mustafa karya Qadhi Iyad. Itu begini. Qala Sahal ibnu Abdillah At-Tusturi rahimahullah. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Wa alamatu hubbis sunnah hubbu al-akhirah. Wa alamatu hubbil akhirah bughdud dunya. Wa alamatu bughdid dunya alla yadakhiru minha illa zadan wa balaghatan ila daril akhirah. Kunci kita mudah untuk mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Muhammad, mencintai Al-Quran ini. Pertama, tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta kepada Al-Quran. Tanda kita cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda cinta kita kepada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai akhirat, hubbul akhirat. Kemudian tanda kita mencintai akhirat, kita benci kepada dunia. Kalian yang dunia masih disebutnya golek rambanan, golek suket, pasar dunia. Wa alamatu budi dunia,
dan tanda benci kepada dunia, tidak layak dafiru minha, tidak menabung untuk kepentingan dunia kecuali untuk bekal kepada akhirat. Jadi kalau kita masih sulit untuk membaca Al-Quran, maka yang perlu dipertanyakan pertama kali, kita masih belum cinta akhirat. Kalau belum cinta akhirat, kebalikannya, kosok waktulipun inggih punika mencintai dunia. Memang dunia ini pribadi. Apa nih? Soalnya ada ini urip ning donya gitu. Soalnya akhirat iki rong dilawan. Napa banding lawan ini monggo. Napa banding bidal ini monggo. Masya Allah. Jadi pertama kali yang harus kita benahi hubungan kita di dunia. Dunia ini namung sementara. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita tinggalkan dunia kecuali hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Masya Allah. Nanti di akhir akan ada titipan dari panitia pembangunan pondok pesantren Tahfidz Al-Quran ini sedang membangun lantai 2. Salah satu tanda kita membenci dunia, harta kita semuanya kita wakafkan, kita infakkan kepada majelis-majelis, pondok-pondok, sekolah-sekolah yang nantinya kita cintai untuk kita bawa ke akhirat. Begitu. Jadi konsepnya harta, konsepnya kita bekerja di dunia ini dalam rangka kita mencintai akhirat. Kalau kita cinta harta kita, ayo kita wakafkan, ayo kita infakkan. Karena cinta kita kepada harta yang akan kita bawa kepada akhirat. Bukan lantas ketika kita cinta kepada harta, kita bangun rumah yang mewah, kita belikan mobil, kita belikan tanah, dan seterusnya. Itu kalau sudah kita meninggal, kita tinggalkan. Halo? Kalau sudah meninggal, kita tinggal. Semuanya Pak. Kalau tidak mau kita tinggalkan, ayo kita investasikan atau kita wakafkan untuk akhirat. Kita wakafkan untuk akhirat, nantinya harta kita itu bersanding dengan kita di akhirat. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa membenci dunia dan tidak bisa mencintai akhirat, pasti kita akan sulit mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu apa? Ya selain kewajiban, sunnah, sholat sunnah berarti sebelum dan sesudah sholat. Kemudian puasa sunnah, puasa sunnah itu apa? Senin, Kamis. Di sini wajib puasa Senin Kamis. Ya, Masya Allah. Saya itu pernah mendengar cerita ada salah satu adik teman saya sekolah di Kudus, di pondok tahfidz di Kudus. Itu tirakatnya anak tahfidz Al-Quran itu di Kudus itu puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Puasa dahar namanya. Puasa 1 tahun ngoblok. Jadi setiap hari itu puasa di Kudus. Masya Allah. Kalau di sini Senin Kamis ya, memang amalan yang biasa dirutinkan di pondok tahfidz itu puasa. Karena puasa itu mensucikan hati, mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran pikiran dan seterusnya. Kalau sudah ada kotoran di dalam hati, di dalam tubuh ini, maka Al-Quran yang suci itu sulit untuk masuk ke dalam pikiran kita. Membaca sulit, apalagi menghafalkan. Masya Allah. Pertama kali yang dilakukan mencintai akhirat, membenci dunia.
Insya Allah kalau sudah begitu kita akan mudah mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita mudah mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka kita akan mencintai Al-Quran. Kalau kita sudah mencintai Al-Quran, pasti kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran adalah kalamullah Taala. Manfaatnya apa kita mencintai Al-Quran? Nanti di akhir. Nah, bagaimana proses-proses kita bisa mencintai Al-Quran? Pastinya pertama dipaksa, dipaksa. Seperti anak-anak di sini, oh ya moro-moro lulus SD kemudian ke sini langsung senang ngaji. Siapa jujur yang datang ke sini kemudian gerundel atau Rasulullah bahasa Jawanya, atau menolak untuk dipondokkan di pondok tahfidz Al-Qur'an ya kan? Ya apa ini ustadznya nggak lihat ya. Yang pertama kali pondok tahfidz di sini kemudian langsung seneng, langsung cinta ngaji 20 jam, angkat tangan. Yo, pertanyaan pertama nggak ada yang katakan, karena yang kedua juga nggak ada yang katakan. Ini yang mana yang benar? Terus setengah-setengah, yang setengah-setengah angkat tangan. Wah, setengah kepaksa, setengah seneng. Mergo seneng ini nanti ngomong gue neng omah, gak disuruh-suruh neng omah pindahin pondok. Lah, sing rasa neng mondong 20 jam ngaji terus ya. Masya Allah, kapan berlari? Kapan bal-balane dan larang-larangnya dan dari bal-balan. Masya Allah. Pertama dipaksa, harus dipaksa. Dipaksa Pak. Siap ya? Bahwa paksa yang tadi 15 menit, setelah ini pulang dari pengajian ini 30 menit. Betul ya? Dipaksa. Yang biasanya hanya 1 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Dipaksa awalnya moco 2 lembar. Betul ya? Bismillah. Ibu-ibu yang tadi awalnya setengah jam baca Al-Quran terus mau atau baca wedan bu, baca wedan terus kalau mau coba nggak apa-apa baca Al-Quran mau BC tapi ya coba mau coba mobil utang baru saja kan nggak dipaksa. Yang setengah jam jadi 1 jam, yang 1 jam jadi 2 jam. Masya Allah. Minimal nanti kita mulai ketika bulan Ramadan yang biasanya tidak pernah khatam di bulan Ramadan, bismillah 30 hari kita khatamkan Al-Quran minimal sekali. Masya Allah. Saya ini yang masih muda malu. Beberapa waktu yang lalu silaturahim di rumah saudara, kemudian yang ceritakan Al-Quran. Alhamdulillah Mas, kemarin saya Ramadan itu sakit ngatamnya Al-Quran ping 7. Masya Allah. Itu kan sepuh. Sederhana dulu. Dan dulu tadi di Pali ini di badan sketsa. Dulu pengpisan apa tuh? Masya Allah, alhamdulillah itu Pak. Terus Ramadan itu poso itu itu. Umpami jenengan kabotan bendinten maca Al-Qur'an. Jenengan didal teng pondok Temboro. Jenengan kapan pondok Temboro nggih? Pondok Temboro niku setunggal malam niku khatam. Terawih niku khatam 1 juz dan 30 juz ya. Ada satu kelompok sholat terawih niku temriku dilingkari satir hijau kan. Nah temriku niku 1 malam 30 juz terawih niku. Masya Allah. Berarti 1 rakaat niku 1 juz. Nah niku terus lek angel-angel aku turun dino maca Quran ya sangur neng Temboro selesai semalam selesai umpami kian ngadeg sak juz. Masya Allah. Dipaksa Pak Bu, nggih, dipaksa nggih, dipaksa. Kalau sudah dipaksa, proses yang kedua insya Allah terbiasa. Malah imbu-imbu nih. Imbu maksudnya yang biasanya 1 jam kok boleh selonggar ya, ibu naik dari 2 jam. Kok saya longgar ya dari 2 jam dan seterusnya. Dipaksa.
Sing awalnya 15 menit paksa setengah jam, paksa 1 jam dan seterusnya, malah terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti akan menjadi kebutuhan. Lek sedina ora maca Al-Qur'an koyo piye? Niki sampun ada sing ngrasakaken ngene iki. Sedina ora maca Al-Qur'an koyo ora enak. Enten mriki. Enten nggih. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah merasa seperti itu, lanjutkan, Pak. Dilanjutkan. Jangan lantas berhenti. Kalau memang kebiasaannya baca subuh, baca Al-Quran, dimaksimalkan baca subuh. Kalau memang baca maghrib, karena waktunya panjang, ini kebiasaan buruk di rumah-rumah. Setelah maghrib itu langsung nyetel TV. Masya Allah. Ampun nonton riyen, diwajibkan ibu, bapak kompak, anak-anak juga kompak, baca Quran dulu. Bapak nyemak ibune, gitu. Ibune terus nyemak anaknya, pindah. Jadi hidup di rumah itu jadi indah, guyub, rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Kemudian kalau sudah menjadi kebutuhan, nanti akan dirasakan kenikmatannya membaca Al-Quran. Kalau sudah butuh, yang terakhir nikmat. Ya. Nikmat itu ya berarti ya seperti kita makan. Makan itu kan kalau kita sudah nikmat makan itu lahap sekali, kemudian gak proses ibu rong piring kan tadi, masya Allah. Dan nanti kalau sudah seperti itu istiqomahkan, karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bapak, ibu-ibu, panjenengan kersa dados wali, mau jadi wali-waliullah itu punya karomah gitu, punya karomah semuanya. Nah, karomah itu tidak bisa dipelajari, karomah itu diberi. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah, ini saking fadilah istiqomah itu luar biasa. Karena istiqomah itu ya, sing paling angel dari istiqomah itu, ya. Koyo-koyo poso niku ben dinten maos Al-Qur'an. Koyo moso bar mlebu bodo ya belas. Lali ya. Belas beneran maca Al-Qur'an, masyaallah. Nah, istiqomah niku lek pun istiqomah minimal pada subuh, pada maghrib istiqomah terus. Istiqomah pun kantos ning dapur riyen saya saderenge maca Al-Qur'an. Niki les kabeh dapur iki sangen. Nggih, Pak. Pun ngantos nyekel arit riyen, Pak. Pun ngantos nyekel pacul riyen, gitu. Saderenge maca Al-Qur'an. Di istiqomah ngoten niku. Insyaallah kalau sudah istiqomah nanti akan ada kenikmatan yang dihadirkan Al-Qur'an. Kita ini semakin terarah, anak-anak kita, keluarga kita semakin mudah. Bocah-bocah sing awalnya angel dikandani paling nurut dan seterusnya. Niku kenikmatan dalam Al-Qur'an. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Yang di sini anak-anak, masya Allah, mencintai Al-Qur'an itu tidak ada ruginya. Nanti di alam kubur itu gelap gulita. Ya, gelap gulita. Kemudian di sana itu hanya satu yang menjadi teman kita. Apa itu? Al-Qur'an. Masya Allah. Kemudian untuk bapak ibu-ibu, masya Allah, nanti anak-anak ini kalau sudah khatam hafal 30 juz, amin. Nanti di akhirat itu di surga kita diberikan mahkota dari anak-anak kita. Nah, seperti itu tidak bisa kalau tidak diawali dari keluarga. Tidak bisa diawali kalau tidak diawali dari bapak ibunya dulu sebelum anak-anak. Insya Allah anak-anak itu melihat bapak ibunya. Dan ini tanggung jawab bapak ibu terhadap anak-anaknya, terhadap keluarga. Keluarga itu tanggung jawabnya bapak. Nah, berarti pertama kali yang harus dirubah kebiasaan adalah bapak.
Bapak harus pertama kali dirubah kebiasaannya baca Al-Quran dulu, kemudian nanti ke ibu ke anak. Lek bapak-bapak ini angel, berarti ya butuh bu ini yang pinter merayu atau ini bapak-bapak. Ada gitu, masya Allah. Nah, karena memang ma kaifa istaqama adillu wa 'abdu awas. Ini ada pepatah orang Arab mengatakan ini. Bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bedanya bengkok? Anak-anak itu adalah bayangan daripada orang tuanya. Mobil khusus bapaknya. Nah, bayangan ini ada bayangan ini. Bayangan ini tidak bisa lurus kalau bendanya itu bengkok. Lek bendanya itu bengkok, berarti bayangannya bengkok. Betul nggih? Lek cagake iki lurus berarti bayangane ayang-ayange lurus. Lek cagake iki bengkok berarti ayang-ayange bengkok. Betul. Wis to. Ora usah metani tumone tangga. Metani tumone awake dhewe. Metani tumone keluargane dhewe. Kalau keluarga, bapak, ibu, mobil khusus, orang tua itu sudah lurus, maka anak-anak itu tidak perlu diluruskan, sudah lurus sendiri. Karena anak-anak itu adalah bayangan daripada orang tua. Masya Allah. Saya punya catatan ini yang mengerikan, menurut saya. Ini. Kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yalhaqu thawabuhu li abawayhi walau lam yakul lahuma. Semua amalan-amalan soleh yang dikerjakan anak-anak itu pahalanya akan tersambung kepada orang tuanya, meskipun anak-anak ini belum meniatkan amalan soleh itu kepada orang tua. Ini syarat fatwa Islam, kitabnya ini. Betul ini. Jadi amal soleh yang dikerjakan anak-anak ini pahalanya sampai ke kita, sampai ke bapak ibu sekalian. Itu kalau pahala soleh, kalau pahala baik. Kebalikannya, lek anak-anak ini gaweane acarane ikur ngopi, ngangkring. Naudzubillah mendem, naudzubillah narkoba, naudzubillah judi. Ya wis kudu ikhlas, Pak. Kudu ikhlas Bu nampa. Nampa dosane bocah-bocah iki. Kudu ikhlas iki. Walau lam yanul, meskipun tidak diniatkan untuk kepada orang tua. Meskipun tidak diniatkan kepada bapak ibunya. Lek api ya keton api, lek elek lha iki. Panjenengan ngapunten wis wayah mlebu surga, lan delala anak iki sik. Oh. Seneng neraka alhamdulillah. Ya mangka cawe-cawe, Pak. Duh Gusti, niku tiyang sepah kula niku sing arep mlebu surga niku. Niku bapak ibu kula niku sing badhe mlebu surga niku. Lah riyen mboten ngandani kula ya. Pas zamane sik cilik kula mboten dikandani. Pun Gusti kula mboten rila. Lek bapak ibu kula mlebet surga. Kan ngrencanain kula ngoten neraka mriki. Lah adalah. Akhire kowe anake anu Pak Boe kae. Nggih Gusti, wis ana pas mlebu surga. Wis nang neraka. Ngoten Pak. Bu. Masyaallah. Niki kullu amalin sholih ya'malul walad yalhaqu thawabuhu li abawayhi walau lam yakul lahuma. Kama annahu idza taraka shadaqatan jariyatan yalhaqu thawabuha walau lam yakul lahuma min man intafa'a biha aw istafada minha. Ini kebalikannya begitu juga. Kalau amal soleh bapak ibu ya katut soleh, lek kau sokong telipun, lek anake acarane yukur niku wau. Berarti itu kudu ikhlas Pak. Nampa dosa-dosane putrane panjenengan. Maka dari itu peran bapak ibu itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Lah kok kula dari lho lah. Dino sampai
Sampai nyonyor. Sampai mundur yang mandani, ini gitu bahasanya. Sampai mundur yang mandani, pripun loh, bahasa itu lebih alam Quran ya. Lebih alam Quran insya Allah aman bisa. Kalau mandani, apa hukuman di sini? Biasanya hukuman di sini apa? Digundul. Hukuman yang tidak taat kepada ustaznya apa? Apa? Apa tuh? Macam-macam. Apa contohnya? Ustaznya nggak lihat ini. Apa? Kok nggak dengar ya? Oh malu ada ustaznya nanti malah tambah dihukum. Masya Allah. Ya mudah-mudahan anak-anak kita ini jadi anak-anak yang baik. Masya Allah. Terakhir yang bisa kami sampaikan, tidak lepas dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini bulan doanya anak-anak. Oke, boten ngatos pedhot donga niku niki doane Nabi Ibrahim yang menjadikan sinten putra Nabi Ibrahim Ismail sing rela disembelih. Masya Allah, tidak ada contoh putra yang soleh lebih soleh daripada Nabi Ismail. Sing ikhlas ridho. Bapaknya ngipi, le aku ngipi, kowe tak sembelih, kowe tak beleh, piye le, betul ora Pak? Jenengan sembelih mawon kula ikhlas. Lek cah sakniki pripun? Le aku ngipi, kowe tak mondoke. Oh enggak, orang sebelum mondok tak iya. Lah iya, masya Allah niku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, nyenengne moto, lek disawang nyenengne, akhlake nyenengne, ilmune nyenengne. Apa meneh lek mengke sampun kita semuanya tidak ada lebih menyenangkan di akhirat setiap hari kita menerima kiriman doa-doa dari anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mencintai Al-Quran adalah syarat mutlak untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cinta dengan Al-Quran mudah-mudahan Allah juga mencintai kita. Tidak ada anugerah yang lebih indah daripada kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun keinginan kita, apapun permohonan kita, hajat-hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi hidup kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي جماعتنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم اجعلنا واجعل أبناءنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير من أهل العبادة ومن أهل الصدقة ومن أهل القرآن ومن حافظ القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تمنع دعوتك بذنوبنا ولا تمنع رحمتك بمعاصينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang kami sayangi, barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pengajian akad pagi yang berbahagia ini ada salah kata, salah sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.